Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast My Unsri. Nah, di podcast kali ini aku udah kedatangan salah satu mahasiswi cantik dari Universitas Sriwijaya. Sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita pada kali ini, kenalin dulu nih. Aku Rifki Anugrah, salah satu host dari tim My Unsri. Dan di sebelah kita udah ada narasumber dari Universitas Sriwijaya. Boleh nih Kak, perkenalan dulu. Pakai bahasa Inggris ya? Boleh. Okay, so hello everyone. My name is Nabila Rizky Aryani and I'm in my fourth semester and I'm studying at Sriwijaya University. Oke, jadi Kak Nabila ini berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris. Yeah. Oke. Di sini Rifki mau nanya ini Kak, gimana keadaannya sekarang nih, kabar gitu? Kabar alhamdulillah baik ya. Yeah. Tetap jaga prokes 3M. Yeah. Oke. Siap. Oke, untuk sekarang kegiatannya lagi sibuk apa nih Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang ya kegiatan kuliah biasa, terus sekarang ini ya kesibukan organisasi dan magang internship di UPT KLI Unsri dan juga lagi persiapan berkas untuk IISMA sih. Oh, oke. Oke, sekarang ini kegiatan kuliah Kak Nabila gimana nih? Alasan masuk ke Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris itu dari mana Kak? Keinginan dari diri sendiri atau ada dari orang tua gitu? Kalau dari SMA sih pengennya itu ikut masuk pendidikan bahasa Inggris itu karena ya pertama tuh udah ada basic bahasa Inggris nih. Jadi mungkin bisa lebih upgrade lagi bahasa Inggrisnya biar ya mungkin lebih you have to be better in English. So at that point di situ aku jadi ikut pendidikan bahasa Inggris Unsri dan mungkin insya Allah selanjutnya ikut kayak S2 di luar. Keren banget. Oke. Berarti sekarang lagi sibuk-sibuk banget gitu kan? Iya. Ngerjain tugas-tugas. Oke, di sela kesibukan kuliah ini mau nanya sedikit nih untuk Kak Nabila, udah punya pacar belum sih? Karena kan orang-orang kan kalau kuliah itu kayak punya pacar buat penyemangat kuliah. Nah, kalau dari Kak Nabila sendiri itu punya pacar atau enggak nih Kak? So far enggak harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Oke. Berarti fokus buat kuliah buat masa depan aja gitu ya Kak? Iya. Enggak ada niatan buat open gitu? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Lanjut untuk selama kesibukan di kuliah ini Kak Nabila ikut organisasi apa aja ya Kak? Kalau dalam jurusan ikut organisasi SISPA ya, Student English Education Association, dan yang kedua itu UKM Bahasa Unsri, yaitu English Clubnya Unsri sih. Ya, dua itu aja. Oke. Berarti organisasi yang Kak Nabila itu ada dua ya? Ya, ada dua. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak Nabila katanya kan pernah ikut lomba di bagian Mawapres. Oke. Yeah. Untuk selain lomba Mawapres itu apakah ada lomba-lomba lagi yang lain yang Kak Nabila ikuti? Kalau tadi setelah Mawapres tadi ikut seleksi NUDC ya, National University Debating Championships di fakultas aku, dan yang kedua itu ya lomba-lomba bahasa Inggris nasional dan internasional karena dalam pandemi ini kan lomba kan sudah beralih ke online. Jadi mungkin dari sinilah aku ada kesempatan itu untuk ikut lomba-lomba yang jenjangnya itu yang lebih luas, makanya suka ikut lomba yang specifically in English. Berarti Kak Nabila pernah juga ikut lomba di bagian public speaking? Iya, mayoritasnya di public speaking. Boleh jelasin nih Kak, apa sih itu kompetisi daripada Mawapres? Mungkin Sobat My Unsri nggak tahu nih apa itu sih Mawapres tadi. Oke, jadi Mawapres ini kepanjangannya itu mahasiswa berprestasi. Itu lombanya itu Pilmapres. Jadi ada pemilihan di mana setiap fakultas ini nanti dia menseleksi representative mereka untuk mewakili Unsri dan juga jenjang nasional. Nah, disitulah aku ikut yang jenjang fakultas dulu nih. Dan di sini ya alhamdulillah dapat juara 2 sih. Dan ternyata aku ya dari 3 besar itu cuma aku sendiri yang dari angkatan 20. Oh, dari angkatan 20. Yang lainnya angkatan berapa? 2019. 2019. Iya. Wow, berarti Kak Nabila adalah salah satu mahasiswa termuda yang mengikuti lomba daripada Mawapres ini ya. Iya. Oke, keren banget. Oke, di sini mau nanya lagi nih. Tips
tips and trick buat ngikutin Mawapres itu apa aja ya Kak? Kayak syarat-syarat atau yang lainnya gitu. Boleh tolong dijelasin? Oke, di Mawapres ini ada ini ya, dia udah nunjukin score sheetnya. Jadi yang dinilai itu yang pertama harusnya IPK itu harus tinggi. Kedua 10 prestasi terbaik, itu baik itu tingkat nasional, regional atau internasional. Dan yang selanjutnya itu paper yaitu karya tulis ilmiah kita itu dinilai. Terus kalau udah lolos 10 besar itu jadi presentasi kita nanti presentasi karya tulis ilmiah kita dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Oke. Berarti tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat mengikuti Mawapres itu cukup banyak banget ya Kak? Iya. Oke, tadi kan Kak Nabila ngomong kalau Kak Nabila pernah ngikutin lomba di bagian public speaking nih. Iya. Oke, boleh dijelasin nggak Kak awal mula Kak Nabila terjun di bagian public speaking itu awal mulanya dari mana? Kalau awal mulanya mungkin bisa mundur lagi ya, 5 tahun sebelumnya itu pas SMA. Jadi pas SMA ini kan SMP belum ada nih yang namanya English Club. Jadi aku dari SMA ini kayak nyari English Club di sekolah dan alhamdulillah ternyata ada dan di situ dibimbing dan ya mayoritas I join speech competition dan speech competition mungkin awal-awalnya itu ya kalah like usual, but kalau kita tuh berusaha ya insya Allah bisa. Jadi ya dari situ sampai sekarang itu aku tetap ikut public speaking competitions. Keren banget. Berarti Kak Nabila ini belajar public speaking itu dari SMA? Iya dari SMA. Berarti belajar public speaking ini dari ada keinginan dari diri sendiri atau dorongan dari orang tua nih Kak? Misalnya kan kayak, ayo kamu ikut lomba ini gitu. Itu dari keinginan Kak Nabila sendiri atau dari orang tua untuk public speaking? Oke, kalau mungkin ini pembahasannya sedikit it's a bit privacy, cuman aku ini ya, dia tuh aku mungkin sebelumnya tuh dari SD ini kan dibully. Jadi disinilah aku itu berprinsip di mana aku yang SD ini diam, orangnya diam. I want to express myself. Sekarang aku tuh harus ada langkah di mana aku tuh ingin bukan balas dendam ya, cuma balas dendam dalam hal yang baik di mana SMA itu aku mulai terjun ke lomba dan juga ya I'm in front of the stage dan ya itu sih biar banget. Berarti Kak Nabila tipenya kalau ada orang yang bully bukan kayak membuli balik atau balas dendam tapi menunjukin prestasi-prestasi. Oke, keren banget nih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya nih Kak Nabila, biar bisa berbahasa Inggris itu supaya nggak kaku terus percaya diri di depan umum itu apa aja ya Kak? Gimana? Karena mungkin dari Sobat My Unsri punya bakat dalam public speaking atau bahasa Inggris nih Kak, pengen banget kayak ngeluarin bakat, tapi mereka kendalanya ada di kepercayaan diri gitu kan, masih agak kayak canggung sama malu-malu gitu kan. Gimana nih, boleh dijelasin sama Sobat My Unsri caranya gimana biar kita tuh nggak kaku sama pede gitu di depan umum? Oke, jadi mungkin ada sih konten-konten seperti ini kan di internet dan mungkin kayaknya aku tuh kalau mau tips and tricks tentang public speaking mungkin berdasarkan pengalaman aku sih. Jadi kalau pengen public speaking dalam bahasa Inggris itu difficulties atau tantangan yang kalian hadapi itu ada dua, ada dalam bahasanya sendiri dan juga public speakingnya. Kalau dalam bahasanya sendiri ya harusnya kita itu harus belajar bahasa Inggris itu dari awal kayak itu, karena itu kan bersifat long term. Itu tuh belajar bahasa Inggris itu nggak bisa dalam short term. Sedangkan kalau public speaking ini tergantung kebiasaan. Jadi kalau kita itu harus latihan sendiri, itu bisa terjadi untuk short term. Kalau kalian itu if you stand in front of a stage, itu ada public di luar, and itu sudah melatih kepercayaan diri kamu sih. Jadi ada dua tantangan sih. Oke, berarti belajar public speaking sama jago bahasa Inggris itu nggak bisa harus dari kayak kita kuliah harus belajar dari guru mulu, berarti kita tuh harus kayak keluar gitu, menjelajah Oke. Untuk kegiatan sehari-hari Kak Nabila selain belajar kuliah ataupun lomba-lomba itu tuh apa aja ya Kak? Kegiatan sehari untuk mengisi waktu luang gitu.
Ya, kegiatan selain kegiatan kuliah sih, yang pertama ada magang, ada lomba, dan mungkin sebelah itu aku juga ini buat YouTube content creator, ya, dan di sana aku itu ngajar dua, ada bahasa Inggris dan juga public speaking competition, di mana aku tuh kalau dalam segi bahasa Inggrisnya kayak USEP itu aku ngajarnya itu voluntarily, jadi secara sukarela, relawan. So at that point biar mereka tuh bisa lolos USEP, dan juga dalam segi lain dari passion, dari hobi aku yaitu ngajar ya public speaking competition and skills. Wah, keren banget. Berarti selain selain kuliah, Kak Nabila ini kegiatan sehari-harinya juga bikin konten di salah satu platform YouTube. Iya. Jadi bikin kayak konten-konten ngajar gimana cara berbahasa Inggris gitu ya, Kak? Iya. Oke, keren banget. Untuk subscribernya sekarang udah berapa ya, Kak, kalau boleh tahu? Kalau subscriber sih karena sebenarnya mulai YouTube itu karena lomba sih, jadi mungkin masih 56. Oke. Banyak. Jadi bikin YouTube itu karena lomba, terus jadi kayak memotivasi untuk bikin konten-konten buat ngajar gitu. Iya, karena ikut lomba kayaknya bukan masalah menang kalah, lebih tepatnya itu aku tuh pengen kayak ngajar biar kita itu bisa mengedukasi. Iya, mengedukasi dan ikut-ikut lomba seperti itu. Keren banget. Untuk konten YouTube-nya itu jadi isinya itu kayak tips and trick sama ngasih tahu cara-cara belajar dalam berbahasa Inggris ya, Kak. Oke, di sini Rifki mau nanya sedikit nih tentang hal-hal ini. Kejadian yang tak terlupakan pada saat Kak Nabila ngikutin lomba nih, apa tuh? Mungkin ada dua sih, maybe the good moments and the bad moments. Good moments ini dimana aku itu ada lomba itu hari Minggu, satu lomba ini hari Minggu, dan ternyata ada lomba satu lagi itu di Medicine di Universitas Brawijaya, satunya di Universitas Lampung. Tapi niat aku ikut satu lomba dulu satu-satu, sedangkan orang tuaku, specifically my mom, dia tuh encourage aku supaya ikut aja, nggak apa-apa, siapa tahu ya rezekinya ada di sana kayak itu. Jadi di sana aku itu harus ikut dua lomba dalam hari yang sama, dan harus prepare dua speech text. Sudah di sana ya alhamdulillah tadi bisa, dan ya surprisingly pas pengumuman hari H itu satu pakai laptop, satu pakai HP, ternyata dapat semua sih, dapat satu juara tiga lomba speech tingkat nasional. Berarti ngikutin lomba dalam satu waktu itu kayak dua device yang digunain. Iya sih, more or less. Oke, di sini Rifki mau nanya nih, Kak, gimana sih cara memanajemen waktu Kak Nabila dalam kegiatan sehari-hari? Karena Rifki dengar-dengar kegiatannya cukup padat banget ya, Kak, mulai dari kuliah, terus juga organisasi, terus juga tadi ada konten YouTube, belum juga kegiatan sehari-hari kan? Nah, gimana nih caranya memanajemen waktu supaya semuanya itu bisa teratur gitu? Oke, manajemen waktu sebenarnya sih itu karena kita ini online, jadi itu tuh sudah beri kesempatan, a chance for us to explore more. Jadi di sana kita kan kuliahnya ini daring nih, laptop. Setelah kuliah kan mungkin yang lain itu tiduran atau gimana, gabut gitu. Kalau aku enggak, setelah itu langsung rekam speech dan ya untuk ikut lomba selanjutnya dan others. Jadi kita tuh ya dalam waktu-waktu yang if you have some small times itu sebenarnya harus digunakan kayak itu for something positive. Dan di sana ya nggak sempet buka HP sih sebenarnya, saking sibuknya itu, because ya mending kita isi hal-hal yang positif instead of something that's negative. Berarti cara Kak Nabila memanajemen itu waktu cukup baik banget ya. Kayak gunain waktu itu nggak sia-sia gitu. Setiap waktu yang digunain itu kayak waktu adalah uang gitu kan. Iya, benar. Berarti oke. Di sini mau nanya nih, Kak, pendapat Kakak soal tim My Unsri ini gimana? Karena udah dateng kan di podcast My Unsri, gimana nih rasanya pendapat Kakak? Menurut aku sih ya ini sudah suatu outbreak untuk kita itu
do something positive ya. Jadi kan ini kayak platform untuk di internet, in the internet world, dan disinilah kita itu platform di sini itu bisa berkoneksi dengan banyak orang, bukan hanya inside Unsri tapi juga di luar Unsri, bahkan bisa internasional sih kalau bisa. Jadi ini platform ini so far udah it's actually interesting dalam mataku sih, and it's nice to have. Wah, terima kasih. Iya. Oke, untuk kesan dan pesan buat tim My Unsri nih Kak. Untuk pesan dan kesan, keep doing your best, because ini dalam bahasa Inggris ya pesan-pesannya ya, nggak apa-apa. So keep doing your best, because to become the best itu you must handle the worst. Itu quote. Jadi artinya itu untuk menjadi yang terbaik kita itu harus menghandle yang terburuk, dan itulah kita tuh bisa jadi yang terbaik. Wow, keren banget. Oke. Mau nanya pertanyaan yang terakhir nih. Harapan buat tim My Unsri ke depannya dari Kak Nabila sendiri kayak gimana? Harapan aku mungkin platform ini sih bisa jadi wider and bisa kayak berkoneksi, mungkin dari fakultas teknik itu bisa berelasi dengan FKIP, dengan FK, dengan FISIP, dan juga kan banyak sih orang-orang seperti aku yang berprestasi ini dan bisa di-invite lagi mungkin, dan mungkin alumni-alumninya juga, so that bisa open and encourage other university students, especially di Unsri sih. Wow, keren banget. Oke, sobat My Unsri, jadi dapat disimpulin Kak Nabila ini adalah mahasiswi salah satu dari Universitas Sriwijaya, jurusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris, yang mengikuti berbagai macam lomba seperti Mawapres, lomba public speaking, dan pokoknya yang berhubungan tentang bahasa Inggris deh. Keren banget kan? Oke, nggak terasa kita udah di penghujung acara di sini. Rifki selaku host mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Nabila udah berkunjung di podcast My Unsri. Jangan lupa mampir lagi kapan-kapan. Dan makasih banyak juga buat nyempetin diri. Nah, untuk sobat My Unsri, jangan lupa tungguin dan stay tune untuk video-video selanjutnya, karena bakalan ada narasumber yang bakalan lebih menarik lagi nih buat kalian tonton. Dan juga narasumber-narasumber nanti bakalan ngasih ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa juga untuk sobat My Unsri ini, jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, dan share platform di YouTube kami My Unsri dan juga di website kami My Unsri. Oke, sekian, terima kasih podcast My Unsri kali ini. Saya Rifki Anugrah selaku host dari tim My Unsri meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun tingkah laku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.